warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini yang diamanahkan kepada Al-Fakir bisa menjadi inspirasi atau juga pemantik bagi kalangan para ulama, para kiai, para santri, kalangan pondok pesantren untuk memberikan sikap atas persoalan yang sedang terjadi amat sangat serius, yakni orang kafir menista, menghina kekasih kita baginda Nabi Muhammad SAW. Karena keterbatasan waktu, jadi yang pertama seputar hukum ya. Bagi mereka yang menghina baginda Nabi Muhammad SAW, ini didasarkan kepada firman Allah surat At-Taubah ayat 65. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasulih kuntum tastahzi'un. Orang-orang munafik itu ketika ditegur setelah melakukan penghinaan kepada Rasulullah SAW, mereka akan berkata bahwa kami cuma bercanda, seperti itu. Lantas di At-Taubah 66 ternyata serius atau bercanda hukumnya sama. Kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini teguran untuk orang-orang munafik saat itu mengolok-olok baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, jangan bikin alasan kamu, ya. Sungguh kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan di dalam Tafsirul Karim Ar-Rahman halaman 342, fa innal istihza'a billah wa ayatihi wa rasulih kufrun mukhrijun 'anid din. Sesungguhnya mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya Allah dan rasulnya Allah adalah tindakan kufur yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama. Li'anna aslad din mabniun ala ta'zimillah wa ta'zimi dinihi wa rusulihi wal istihza'u bisyai'in min dzalik munafir li hadzal asli. Karena sesungguhnya agama ini tegak di atas mengagungkan fondasi, mengagungkan Allah, mengagungkan Islam, mengagungkan para rasulnya Allah, sehingga mengolok-olok sesuatu darinya itu adalah menafikan dari keagungan itu sendiri. Takbir. Allahu Akbar. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang apa hukum bagi penghina Nabi. Para ulama berijma bahwa orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumannya tidak lain kecuali dihukum mati. Takbir. Allahu Akbar. Mari kita simak beberapa pendapat para ulama. Wa qad haka Abu Bakar Al-Farisi min ashabi Syafi'i ijma' al-muslimin ala anna hadda man sabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qatl kama anna hadda man sabba ghairuhu kama anna hadda man sabba ghairuhu al-jild. Syahabul Faris Abu Bakar Al-Farisi mengatakan adalah merupakan ijma
para ulama salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sesungguhnya hukuman bagi orang yang mengolok-olok, menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dibunuh. Sebagaimana hukuman bagi seseorang yang mengolok-olok sesama orang lain selain Nabi itu adalah dicambuk. Sedangkan untuk orang yang menghina, mengolok-olok baginda Rasul, hukumannya adalah hukuman mati. Qala al-Khattabi, la a'lamu ahadan minal muslimin ikhtalafa fi wujubi qatlih. Bahkan Syekh al-Khattabi mengatakan, sepanjang hidupku aku tidak mendapatkan seorang ulama pun dari kalangan sahabat, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yang berbeda pendapat tentang hukum wajibnya hukuman bunuh bagi yang menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Allahu Akbar. Muhammad. Wa qala Muhammad bin Shahlun, ajma'al ulama ala anna syatiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muntaqis lahu kafirun wal wa'id jarin alaihi bi'adabillah lah wa hukmuhu indal ummah al-qatl wa man syakka fi kufrihi wa adabihi kufrun. Bahkan ada pernyataan lagi jelas sekali tentang ijma' para ulama, bagi siapapun yang menghina, mengolok-olok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi sudah disebutkan bahwa ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Sedangkan di sini dijelaskan, wa man syakka fi kufrihi wa adabi kufrun. Siapa saja yang meragukan tentang status kafirnya orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta hukuman mati bagi yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diragukan tentang itu, yang meragukannya jatuh juga ke dalam kekufuran. Takbir. Jadi kalau ada orang yang meragukan, betulkah orang yang menghina Nabi itu hukumannya harus dibunuh? Kata beliau, dikatakan Syekh Muhammad bin Shahlun, orang ini meragukan dalil agama yang qat'i dan telah dinyatakan kufur adanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada orang berkata, fa in qila alaysa qad sabata anna minan nas man sabbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayati wa qabila an-nabi sallallahu alaihi wasallam taubatahu. Kalau ada orang berkata, bukankah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup itu Nabi kemudian dihina, dan pada saat kemudian orang yang minta maaf, Nabi kemudian memaafkan? Apa jawabannya kata ulama? Ujiba bi anna hadza sahih. Betul, fakta seperti itu. Lakin hadza fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini hanya berlaku ketika zaman Nabi Muhammad masih hidup. Wal haq alladzi lahu qad asqatahu. Dan itu haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan. Artinya hak Nabi untuk membalas sudah dicabut oleh Nabi. Wa amma ba'da mautihi fa innahu la yamliku ahadun isqata haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, Nabi punya hak itu, dan hak Nabi tidak ada seorang pun yang berhak untuk dicabut. Artinya apa? Hak kembali kepada hukum asal. Siapa yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumannya adalah hukuman kafir dan harus dihukum mati. Takbir. Fayajibu alaina tanfidu ma yaqtadihi sabbuhu sallallahu alaihi wasallam min qatli sabi. Maka hukumnya harus kembali ke hukum asal. Karena kita tidak bisa konfirmasi kepada Nabi, Nabi akan memaafkan atau tidak. Hukumnya harus dikembalikan kepada hukum asal, yakni tentang harus dieksekusi mati orang yang menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada
Kalimat juga yang diungkapkan oleh ulama, inna tathhiral ardi min idhani sabbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajibun. Sesungguhnya ada satu kewajiban di atas pundak kita sebagai orang yang bersyahadat. Apa? Mensucikan ini bumi dari segala bentuk penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Kenapa? Li'annahu min tamami dhuhuri dinillah wa ulwi kalimatillah wa qaulud din kulluhu lillah. Karena yang demikian ini adalah merupakan bukti unggulnya agama Allah dan tingginya kalimat Allah. Sedangkan seluruh agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan satu yang dibenarkan, yakni Islam. Wa haitsu ma dhahara sabbuhu wa lam yaltaqim mimman fa'ala dhalik lam yakun ad-din zahiran wa la kalimatullahi 'aliyatan. Oleh karena itu maka ketika di muka bumi terjadi ada yang menghinakan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini salah satunya adalah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian pelakunya tidak dihukum, itu pertanda agama tidak sedang unggul. Islam tidak sedang unggul, kalimatullah tidak sedang tinggi. Padahal kewajiban kita untuk mengunggulkan ini Islam, untuk meninggikan ini kalimat Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Ikhwan bilas rahimakumullah. Selanjutnya ulama mengatakan baqiya an nadhkur ma qalahu ahlul ilmi. Inna hadhihi al-uqubata liman sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanbaghi an tatimma an tariqil hakim la an tariqil afrad. Perlu ditegaskan bahwasanya menetapkan status hukuman mati bagi orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus diambil alih, ditetapkan dan diambil alih oleh hakim. Tidak dibenarkan pelaksanaan hukumnya diserahkan kepada antorikil afrod, masing-masing individu. Tidak. Sekali lagi, wajib ditetapkan dan dieksekusi oleh hakim. Pertanyaannya adalah, siapa hakim yang dimaksud? Ini adalah hakim yang menegakkan syariat Islam kafah. Takbir. Institusi negara yang menerapkan syariat Islam kafah. Dan pertanyaan berikutnya adalah, institusi negara yang menerapkan syariat Islam kafah itu namanya apa? Maka ulama mengatakan tidak ada sebutan lain kecuali khilafah. Apa? Khilafah. Negara apa? Khilafah. Negara apa? Khilafah. Ini saya tandaskan. Khilafah itu negara. Negara. Khilafah itu bukan jamaah. Khilafah itu bukan perkumpulan kayak majelis taklim, bukan. Khilafah itu al-khilafah ri'asatun amatun lil muslimina jami'an. Kepemimpinan umum untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Termasuk di dalamnya ada struktur negara dan ada tentara. Bukan jemaah. Liiqamati ahkamil Islam. Khilafah itu tujuannya ditegakkan adalah dalam rangka untuk menegakkan seluruh syariat Islam. Jadi bukan khilafah namanya secara syar'i. Kalau diklaim tetapi syariat Islam sama terabaikan, tersia-siakan. Tapi jadi yang mengklaim khilafah, punya khilafah, tetapi syariat Islam tidak tegak, apalagi misalnya ada kepalanya khalifahnya di penjara, itu berarti kemerdekaannya sudah terenggut, harus baiat lagi. Ada khilafah, punya khilafah, tapi syariat Islam tidak tegak, maka itu sama dengan orang mengklaim sholat tapi tidak ruku, tidak sujud, tidak fatihah. Padahal itu merupakan maksud, merupakan rukun daripada sholat. Yang ketiga, khilafah itu adalah walihamlid da'watil islamiyah ilal alam.
Khilafah itu adalah ditegakkan dalam rangka untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh alam, sehingga alam yang tadinya dipenuhi dengan kezaliman akan berganti dipenuhi dengan rahmat. Islam rahmatan lil alamin, itu akan terwujud ketika ada khilafah. Takbir. Tapi ketika khilafah tidak ada, jangankan Islam menjadi rahmatan lil alamin, bayangkan hari ini terjadi khilafah tidak ada, Islam tidak bisa menyebarkan rahmat lil alamin, bahkan untuk sekedar mengejar, menghukum para penista Rasulullah pun tidak bisa. Oleh sebab itu maka tadi tuntutannya wajib. Maka ketika kita bicara kepada usul fikih, al-amru bisyai' amrun biwasaihi. Kalau hukum untuk menghukum mati bagi penghina Nabi itu adalah harus adanya hakim, sedangkan hari ini hakimnya tidak ada. Ada hakim demokrasi yang lebih membela duit, lebih membela partai, lebih membela kedudukan, masa bodoh dengan Islam. Itulah yang tidak diminta. Yang dimaksudkan di sini adalah hakim, maksudnya adalah pemerintah negara yang menerapkan syariat Islam kafah, yakni khilafah. Tapi karena khilafahnya tidak ada, hukum ini tidak terlaksana. Dengan demikian maka menjadi satu paket. Berjuang menegakkan khilafah bukan sunnah, bukan mubah, tetapi wajib. Tapi al-amru bisyai' amrun biwasaihi. Ma yatimul wajibu illa bih wa huwa wajib. Oleh karena itu maka terakhir saya mengingatkan, mari umat Islam bersatu. Dari ormas manapun, ayo kita bersatu terhadap persoalan inti, yakni mewujudkan benteng ini agama, benteng ini umat, agar agama tidak dihinakan, agar kalimat Allah tidak direndahkan, agar Rasulullah tidak lagi dihinakan dan dilecehkan untuk selamanya. Tegakkan benteng itu, yakni khilafah. Berdiam dirinya adalah perbuatan dosa, menghalanginya adalah perbuatan lebih dosa lagi. Tapi ini seharusnya pendapat ini itu disampaikan oleh para kiai, sekurang-kurangnya oleh Kiai Ma'ruf Amin. Harusnya disampaikannya bukan oleh saya. Ya, saya cuma santri membacakan kitab keterangan para ulama. Ini yang cocok banget ini Kiai Ma'ruf Amin, Habib Lutfi, ya. Kalau beliau sudah bicara luar biasa itu. Ulama-ulama khas kepada pesantren besar mestinya kita merindukan, mudah-mudahan mereka segera berkumpul melakukan ijtima untuk memberikan pernyataan sikap menolak dan mengutuk serta menuntut diadili dan dihukum mati penghina Nabi Muhammad SAW. Sekaligus mereka langsung mengatakan bahwa ini terjadi akibat ketidakadaan khilafah, akibat ketidakadaan benteng dari tanah umat. Tapi sekian dan demikian, semoga bisa didengar, ya, semoga bermanfaat dan ini betul fakta adanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inkilab YouTube dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa memberikan pahala buat teman-teman sekalian yang mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan aktifkan notifikasinya ya. Jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.